Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Eriku Fabriansyah. Jadi kali ini saya mau tanya-tanya atau mewawancarai beberapa narasumber mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana dan tetap ikuti. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang pertama. Dengan siapa Mbak? Saya Aminur Haya, saya seorang mahasiswa. Oke Mbak, jadi di sini saya mau tanya-tanya atau mewawancarai Mbak nih mengenai pembelajaran daring di masa pandemi sekarang ini. Pertanyaan yang pertama nih, bagaimana pendapat Mbak mengenai situasi pendidikan di masa pandemi ini? Menurut pendapat saya, untuk situasi pendidikan pada masa pandemi saat ini kurang efektif. Karena dalam pendidikan daring pada masa pandemi saat ini, saya sebagai mahasiswa kurang menguasai materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Apalagi ketika saya diberi tugas-tugas, saya hanya mengambil jawabannya langsung dari internet, tidak berdasarkan hasil pemikiran saya sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja kendala-kendala yang Mbak alami dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi ini? Kendala-kendala yang saya hadapi pada proses pembelajaran daring saat ini tentunya sangat banyak, seperti masalah jaringan. Berhubung rumah saya berada di desa, maka kualitas jaringannya itu tuh tidak stabil. Untuk selanjutnya itu kuota. Semua pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi saat ini dilakukan secara Virtual. dilakukan secara virtual. Jadi untuk masalah kuota itu sangat membutuhkan kuota yang sangat banyak, apalagi ketika dosen menyampaikan materi seperti menggunakan aplikasi Zoom, bisa menggunakan Google Meet atau WhatsApp ya, itu sangat menguras kuota. Okay. Untuk apalagi untuk pemberian tugas-tugasnya itu tuh kebanyakan dalam bentuk video, itu kan sangat banyak menguras kuota ya. Oke. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya nih Mbak. Bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan Mbak Nah di masa pandemi sekarang ini? Untuk peran orang tua pada masa pandemi saat ini tuh sangat penting, seperti mendorong dan mendukung saya ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran. Apalagi untuk masalah kuota nih, untuk masalah kuota itu semua ditanggung oleh orang tua saya, karena saya kan seorang mahasiswa yang belum memiliki penghasilan. Iya. Jadi semua kebutuhan kuota ditanggung oleh orang tua saya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Mbak. Menurut Anda pribadi nih, seberapa pentingkah pendidikan untuk generasi muda saat ini? Menurut pendapat saya, pendidikan terhadap generasi muda itu sangat penting, karena dengan pendidikan generasi muda menjadi terbantu dalam proses mengembangkan pola pikir yang lebih positif, dan untuk membantu mengembangkan proses kedewasaan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Mbak. Harapannya untuk pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini? Harapannya untuk pendidikan pada masa pandemi saat ini ya, semoga pandemi saat ini segera berlalu. Amin. Dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Dan berhubung saya seorang mahasiswa, saya harap perkuliahan tatap muka segera dibuka, karena menurut saya perkuliahan tatap muka membuat saya itu lebih memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosennya. Oke, terima kasih Mbak atas jawaban dan waktunya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Dengan siapa Bu? Ibu Tri Ruswanti, saya seorang ibu rumah tangga. Oke, jadi gini Bu, di sini saya mau tanya-tanya nih sedikit mengenai pembelajaran daring anak di masa pandemi seperti sekarang ini. Pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana sih peran Ibu nih sebagai orang tua
dalam mengawasi dan mengevaluasi pembelajaran anak Ibu di masa pandemi seperti sekarang? Peran saya sebagai orang tua berhubung anak saya masih kecil Mas ya, jadi saya yang selalu mengingatkan ada tugas apa tidak, membantu dia mengerjakan tugas, mengisi pulsa. Kan sekarang apa-apa tuh harus pakai internet, jadi harus pulsa tuh harus full. Jadi tanggung jawabnya itu double ya Bu ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa saja sih kendala yang Ibu alami nih sebagai ibu rumah tangga sekaligus harus mengawasi proses belajar mengajar anak Ibu? Kendalanya tuh tergantung mood anak Mas ya, terkadang dia tuh disuruh ngerjain tugas enak, terkadang juga susah, terkadang malah saya loh yang ngerjain tugas. Maklum ya Bu, masih anak-anak. Menurut Ibu nih, beda atau enggak sih proses pembelajaran anak sebelum dan saat pandemi seperti sekarang? Jelas beda. Sebelum pandemi kan anak-anak pembelajaran tuh dalam awasan guru, sedangkan saat pandemi ini semua kan dan pengawasan orang tua. Oke. Apa saja sih keuntungan dari pembelajaran daring seorang anak nih selama pandemi ini? Ada enggak sih keuntungannya? Keuntungannya ya anak lebih banyak di rumah, terus waktu anak juga lebih banyak membantu orang tua di rumah. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, harapan Ibu itu seperti apa sih terhadap pemerintah mengenai pendidikan pembelajaran daring di masa pandemi ini? Harapannya ya semoga COVID ini cepat berakhir, Cepat berlalu lah ya. iya, dan anak-anak juga cepat bisa masuk sekolah. Mereka juga kan sudah rindu sama teman-teman juga sama sekolah. Terus harapan terakhir saya untuk pemerintah, tolonglah kalau membagi bantuan tuh yang merata, terus tepat sasaran, jangan yang kaya tuh dapat bantuan, terus yang miskin seperti saya ini masa kok nggak dapat bantuan gitu kan. Jadi sedih ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu atas jawaban dan waktunya. Iya, sama-sama. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Eriko Fabriansyah beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.